Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elisa Rinda Grisanti. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, apalagi di saat kayak pandemi sekarang ini ya. Terus juga barengan sama musim pancaroba. Semoga teman-teman sehat selalu, stay safe ya semuanya. Ngomong-ngomong nih, masalah pandemi COVID-19, di sini aku akan bahas tentang pandemi COVID-19. Apa sih corona itu? COVID-19 kan sering disebut dengan sebutan corona kan ya. Sudah pastinya kalian nggak asing dong sama kata-kata corona, COVID-19 kan ya, pasti nggak asing. Apalagi sekarang sedang marak-maraknya tentang PPKM darurat, PPKM level 4 yang awalnya dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 sekarang diperpanjang lagi oleh Presiden, oleh pemerintah dari 20 Juli hingga 2 Agustus. Nah, PPKM sendiri itu apa? PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia. Kenapa ini dilakukan? Agar menghentikan atau mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini ya, COVID-19 itu atau virus corona juga mudah tertular. Jadi, untuk jaga diri kita sendiri dan terutamanya keluarga kita pemerintah memperlakukan PPKM. Ya, ini bertujuan untuk itu, mengurangi penyebaran virus corona. Dalam PPKM ini terjadi pro dan kontra. Juga banyak yang terdampak PPKM ini seperti pedagang-pedagang kecil yang awalnya bekerja di jalanan, jadinya dibatasi oleh pemerintah. Nah, mereka juga bingung mau nyambung hidup bagaimana. Juga di dampak virus COVID-19 juga banyak, seperti kayak banyak pegawai yang di PHK, terus karyawan-karyawan diberhentikan dari restoran-restoran itu, dan juga banyak lagi lainnya. PPKM ini juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Positifnya apa? Positifnya adalah kita dapat mengurangi atau bahkan menghentikan penularan COVID-19, virus COVID-19. Sedangkan dampak negatifnya adalah ya seperti yang aku sebutin tadi ya, kayak pedagang kecil gitu, terus kegiatan masyarakat juga dibatasi, yang awalnya berjualan di pinggir jalan itu biasanya tutup jam 10 atau bahkan lebih, sekarang tutup lebih awal yaitu jam 8. Nah, ini bertujuan untuk apa? Mengurangi penularan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak berita-berita tentang COVID-19 yang ditayangkan di televisi dan juga di handphone kita. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya aku akan membahas tentang apa sih COVID-19 itu, terus apa sih pencegahannya, terus juga gimana sih cara kita mengetahui tentang gejala-gejala COVID-19 itu. Oke, simak ya. Nah, bisa sambil dibaca ya. Di sini COVID-19 atau virus corona adalah virus yang sudah terjadi di negara kita dan juga beberapa negara lainnya. Virus ini gampang menular di dalam tubuh manusia.
Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA, strain tunggal positif, berkapsul dan bersegmen. Coronavirus yang terjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 cm. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat menonaktifkan dengan pelarut lemak seperti eter, etanol 75%, etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan kloroform. Jadi, kita pagi-pagi dianjurkan untuk berjemur, karena juga seperti yang kita ketahui kan ya, berjemur di pagi hari bisa membunuh virus yang ada di dalam tubuh kita. Juga panas pagi hari mengandung vitamin D yang sangat baik untuk tulang kita. Nah, penularan. Sekarang kita ke penularan. Gimana sih penularan COVID-19? Kita bahas di sini ya. Simak baik-baik. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari. Kedua, risiko penularan tertinggi diperoleh dari hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Dan juga orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam atau setara dengan 2 hari. Periode presimptomatik karena kemungkinan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Jadi kalau misalnya kita ada nih teman kita atau orang terdekat kita sudah terpapar COVID-19, seharusnya kita jaga jarak atau menjaga diri dari orang yang sudah terkontaminasi COVID-19. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang yang berada jarak dekat melalui droplet. Nah, ini nih alasan pemerintah kenapa kita tidak diperbolehkan berkerumun. Ya, ini salah satunya. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter 5-10. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa, mulut dan hidung atau konjungtiva mata kita. Selanjutnya, transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus, di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, dan lain-lainnya. Nah, gejala COVID-19 yang sering dialami oleh penderita adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilangnya penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Pesan yang disampaikan antara lain atau sesuatu yang harus kita lakukan sebelum terpapar COVID-19 untuk menjaga-jaga ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Nah, ini aku ada video nih tentang cara
Cuci tangan 7 langkah. Dilihat ya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Nah, itu tadi adalah video yang benar tentang cara pencucian tangan dengan 7 langkah. Selanjutnya, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya juga jangan lupa menggunakan masker apabila kita keluar rumah. Nah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai atau menggunakan masker yang 1 kali pakai. Itu lebih baik. Dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ini berlaku untuk masker kain ya. Bukan masker yang 1 kali pakai. Kalau masker yang 1 kali pakai, setelah kita pakai langsung buang dan dibuang di tempat sampah yang tertutup. Selanjutnya, ketika memiliki gejala saluran nafas, gunakan masker dan berobat ke Fasiankes atau puskesmas terdekat. Oke. Nah, yang terakhir adalah melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, seperti gagang pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi sekilas tentang informasi COVID-19 atau virus corona. Jadi, dari cara pencegahannya, juga gejalanya, tentang juga vaksin. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang vaksin. Sebelumnya, apakah kalian tahu kalau virus corona itu termasuk dengan bencana? Jadi, bencana itu bukan cuma bencana yang disebabkan oleh alam. Bencana itu, macam bencana ada 3. Yang pertama, bencana alam. Bencana yang disebabkan oleh alam adalah seperti banjir, tanah longsor, terus tsunami. Nah, itu kan macam-macam bencana yang disebabkan oleh alam. Nah, yang kedua, bencana sosial. Bencana sosial ini seperti apa? Bencana sosial ini seperti contohnya yang sering kita alami di lingkungan kita, yaitu perselisihan antar saudara, cekcok, juga seperti yang kemarin Palestina dan Israel itu juga masuk di bencana sosial. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah bencana non-alam. Bencana non-alam ini apa? Bencana yang tidak disebabkan oleh alam. Contohnya kayak virus COVID-19, penyakit, dan lain-lainnya. Ini termasuk di bencana non-alam yang tidak disebabkan oleh alam. Jadi bencana itu bukan cuma yang disebabkan oleh alam ya, bukan cuma kayak banjir gitu, bukan. Jadi bencana itu ada 3 yang seperti aku jelasin tadi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang vaksin. Banyak kan masyarakat yang takut dengan vaksin. Itu salah ya, pemikiran masyarakat yang seperti itu. Vaksin ini gunanya buat apa? Vaksin itu apa? Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang vaksin itu. Nah, di sini vaksin adalah produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Imunisasi adalah proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun sehingga terjaga dari penyakit melalui vaksinasi. Istilah vaksinasi dan imunisasi sering dipakai secara bergantian. Tujuannya diadakan vaksinasi COVID-19 adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai
mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Jadi intinya, vaksinasi adalah untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, itu tadi tentang COVID-19, pengertian COVID-19, cara pencegahannya dan juga cara penularannya, gejala-gejalanya, dan juga vaksinasi. Nah, jadi cukup sekian dari aku, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.